Hal yang pertama saya sampaikan, dalam melaksanakan kegiatan persekutuan Jumat ini, mari kita menghormati setiap ibadah ya dengan ketaatan penuh. Paduka perhatikan bahwa jangan disengaja keluar masuk kalau kita sedang ibadah, ya, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Bapak Paduka perhatikan beberapa waktu lalu, ya. Oleh sebab itu sebelum kita ibadah siapkan seluruh peralatannya. Nah seperti sekarang ini Paduka sudah siapkan dengan baik, tetapi ada aja kendala, gitu ya. Mohon maaf. Baik, kita masuk dalam pembahasan topik kita hari ini tentang talenta. Oleh sebab itu coba perhatikan Matius 25 ayat 29 ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya ayat firman Tuhan ini? Ya, coba ini dibaca berulang-ulang, hayati dengan baik. Dan apa hubungannya dengan talenta yang merupakan tema kita pada siang hari ini? Kenapa yang justru tidak mempunyai malah diambil semua yang ada padanya? Paduka yakin bahwa kita sudah pernah baca perikop ini ya, secara sungguh-sungguh, perumpamaan tentang talenta ini. Ada yang mengatakan bahwa talenta itu adalah bakat. Ada juga yang bilang itu karunia dari Allah. Tetapi ada mengatakan talenta itu ukuran berat atau ukuran mata uang. Ya, misalnya satu talenta sama dengan 34 kg, sama dengan 6.000 dinar. Mata uang zaman Tuhan Yesus dulu. Nah, jika talenta diartikan sebagai karunia dari Allah, dipakai di dalam pelayanan rohani, maka Allah yang menambahkan banyak karunia lainnya. Sekali lagi, jika talenta yang diartikan sebagai karunia dari Allah, kita pakai untuk melayani rohani. Ya, misalnya kalian terlibat dalam pelayanan Roh Kris, Rokat, SMA 90, terlibat dalam pelayanan gereja. Maka Allah akan menambahkan banyak karunia lainnya. Maksudnya bagaimana? Mari kita teruskan. Rasul Paulus menjelaskan ada 9 karunia. Ya, ini pada zaman Rasul Paulus menulis ini ya, hanya 9 karunia. Berbeda dengan saat ini ya, begitu banyak talenta karunia yang terlihat di mata kita. Menurut 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, yang 9 karunia itu diantaranya karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya, ketika seseorang berbicara maka orang lain sangat antusias mendengarnya karena dia berhikmat. Karunia berkata dengan pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan. Ya, misalnya di Indonesia Pak Habibie, ya, orang terpintar di Indonesia. Almarhum Presiden Republik Indonesia yang ke-5 kalau tidak salah. Ada yang ketiga adalah karunia iman. Karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mukjizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, ini karunia atau karisma adalah sarana yang Allah berikan untuk dipakai dalam pelayanan rohani dan bukan menjadi milik kita pribadi. Maka dari itu, bila kita tidak aktif melayani lagi, maka karunia yang ada pada kita diambil kembali. Contoh misalnya begini, semula kita diberi karunia iman. Ya, karunia iman itu kan ya, bisa kita lihat contoh-contohnya di dalam Alkitab. Bagaimana seorang Abraham yang kita sebut sebagai bapak orang beriman ya sampai saat ini. Ayub, bagaimana Ayub betapapun penderitaan yang dialami tetap beriman kepada Allah. Anak-anak muda juga ada, misalnya Daniel, Yusuf, ya, dan lain-lain. Nah, semua kita diberi karunia iman, lalu kita semakin giat pelayanan dan Allah berikan karunia penyembuhan, sehingga banyak orang-orang disembuhkan oleh doa-doa kita. Nah, inilah salah satu ketika Allah memberikan kita karunia iman dan kita dapat mempertahankannya. Sebaliknya, setelah diberi karunia iman lalu tidak giat pelayanan, malah tergoda ya, berubah motivasinya mencari uang atau mengembangkan bisnis lewat pelayanan, sehingga pada akhirnya sibuk cari uang dan tinggal pelayanan, sehingga Allah tidak menambahkan karunia lainnya. Nah, ini
salah motivasi, tidak tulus dalam pelayanan, sehingga imannya stagnan, ya, cenderung lemah, dan akhirnya imannya bisa mati, tergerus oleh kenikmatan dunia menguasai dirinya. Inilah yang dimaksud, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, inilah cara kerja Tuhan. Setiap orang yang dengan setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya akan memperoleh lebih, ya, hingga melimpah. Namun yang tidak mengembangkannya, daripadanya akan diambil. Maka jangan heran orang-orang yang setia semakin diberkati, sedangkan yang tidak, daripadanya akan diambil. Luka mau cerita sedikit, ya, dan ini cerita nyata, ya. Kalian bisa saksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, misalnya dalam pelayanan di Rokat SMA 90, ya. 3 tahun terakhir ini, coba lihat pelayanan yang dilakukan oleh pengurus dengan tulus dan sungguh-sungguh, ya. Mereka dapat diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan, ya. Contoh nyatanya itu Karendi itu bersama-sama kita siang hari ini. Luar biasa Karendi itu dalam pelayanan di Rokris, ya, SMA 90, langsung diterima di UI. Itu 2-3 tahun yang lalu. Tahun berikutnya ada Kak Miranda juga diterima di UI. Ada Kak Cynthia, ada Kak Joel diterima di Undip. Tahun ini barusan ini ada Kak Fani, ada Kak Eca, ya, sudah diterima. Dan Pak Luka melihat mereka itu sangat sungguh-sungguh dan tulus, ya, dalam pelayanan di Rokris, tidak mengenal lelah. Itu contohnya tadi itu, ya, ketika mereka mau mengembangkan talenta pelayanannya, apa yang bisa dilakukan dengan tulus, maka Tuhan akan memberikan lebih tanggung jawab yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga lewat suatu perumpamaan tentang talenta, di mana seorang tuan mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Ya, sekali lagi Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang dari bacaan kita siang hari ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuannya itu berangkat. Dalam perjanjian baru sering dinyatakan bahwa gereja adalah rumah tangga Allah, di mana jemaat adalah hamba-hamba Allah, diberi tanggung jawab menurut kemampuan masing-masing. Ya, begitu juga kita di Rokris, di Rokat. Dalam perumpamaan ini ada 3 hamba, diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta berdasarkan kemampuan masing-masing. Coba Allah yang memberi talenta itu, dia tahu kemampuan kita. Hamba diberi 5 talenta, hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang memaksimalkan karunia, yang mengoptimalkan hasilnya karena fokus pada tujuan tuaian dari benih yang ditaburkan. Ya, jadi talenta ini berupa kiasan dalam perumpamaan ini. Tetapi sesungguhnya setiap orang Kristen itu diberi tanggung jawab, ya, untuk bekerja, mencari murid baru. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan ini firman Tuhan ini, ya, sangat nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kamu belajar sedikit, ya nilainya juga sedikit. Ya. Tetapi orang yang belajar sungguh-sungguh, ya, akan memperoleh hasil yang baik. Karunia yang diberikan kepadanya dipakai untuk menjala banyak orang. Nah, ini tujuan daripada perumpamaan ini, ya. Dijadikan murid Kristus artinya terjadi multi. Shalom. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu sesuatu yang telah kulakukan, kudengar dari Bapakku. Saudara, kasih itu menjadi istilah yang tidak asing kita dengar dalam kalangan kekristenan. Kita umat Tuhan mendapatkan perintah untuk mengasihi. Hukum yang utama adalah kasih. Ini menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu hari ini kita merenungkan firman Tuhan, sebagaimana Bapa telah mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita, demikian juga kita hendaknya tinggal dalam kasih Kristus. Kasih-Nya memampukan kita untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, menolong kita untuk berlaku bijak dan sungguh-sungguh mengasihi sesama. Saudara yang kasih Tuhan, kasih Bapa begitu luar biasa atas kita melalui Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib, memberikan pengorbanan yang luar biasa, menunjukkan kasih-Nya atas kita, memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh dapat mengasihi sesama kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka sebagai orang percaya, seperti Kristus telah mengasihi kita, maka kita pun juga dimampukan oleh Allah untuk dapat mengasihi sama. Karena adalah perintah Tuhan, kasihlah seorang akan yang lain. Mari kita kerjakan kasih itu dengan sepenuh hati kita, oleh karena Tuhan sendiri melalui Kristus yang sudah mengasihi kita. Selamat senantiasa untuk kita mengerjakan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Amin.